Pada mulanya, ada sebuah pikiran, sebuah dengungan hening, sebuah gerakan lembut. Inilah fajar penciptaan. Tuhan yang tak berwujud memutuskan untuk mewujud. Semua yang kita lihat, semua yang tidak kita lihat, semuanya berasal dari satu sumber tunggal yang tak terbatas ini. Bintang-bintang, debu lautan terdalam, semuanya adalah bisikan dari suara suci yang asli ini. Pencipta ini tidak jauh, mengawasi dari kejauhan. Pencipta ini adalah inti dari keberadaan, napas di dalam setiap napas. Kehadiran ilahi ini bukanlah sesuatu yang terpisah, bukan seorang kakek tua di langit. Ia adalah ladang segala kemungkinan. Tuhan terjalin erat dalam jalinan kehidupan. Seperti benang-benang dalam permadani alam semesta, begitu halus dan rumit. Setiap benang terhubung dengan benang lainnya. Masing-masing bersinar dengan cahaya keseluruhan. Melihat hubungan ini adalah awal untuk memahami. Alam semesta bukanlah kumpulan benda-benda terpisah. Ia adalah satu kesatuan yang hidup dan bernapas. Coba rasakan keheningan di antara pikiranmu. Dalam ketenangan itu, ada sebuah kehadiran. Kehadiran ini adalah kenyataan yang mendasarinya. Ia adalah sesuatu yang tetap di dunia yang terus berubah. Ia menghubungkan terbangnya burung dengan orbit planet. Ia menyambungkan detak jantungmu dengan irama alam semesta. Kesatuan ini bukanlah sebuah gagasan. Ini adalah sebuah pengalaman. Sebuah kesadaran mendalam bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang luas. Sesuatu yang suci. Sesuatu yang abadi. Inilah kebenaran dirimu. Memahami keterhubungan ini sangat penting. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan yang mendalam. Sebuah perjalanan untuk melihat Tuhan bukan sebagai kekuatan dari luar, tetapi sebagai daya hidup yang mengalir dalam segala sesuatu. Lihatlah sekelilingmu, semuanya suci. Kerikil terkecil menyimpan rahasia gunung, momen tersingkat mengandung keabadian. Bukalah kesadaranmu pada kebenaran yang mendalam ini, yang ilahi ada di sini. Sekarang, selalu, dalam setiap atom, dalam setiap percikan kehidupan. Tuhan tidak terpisah dari ciptaannya. Ini adalah kebenaran mendasar yang sering terlewatkan. Dia bersatu dengan mereka dalam pelukan abadi. Bayangkan lautan dan ombaknya. Apakah ombak terpisah dari lautan? Tidak, ombak adalah wujud dari lautan. Begitu juga semua ciptaan adalah wujud dari Tuhan. Setiap partikel, setiap medan energi adalah nada dalam lagu Tuhan. Tidak ada tempat di mana Tuhan tidak ada. Yang ilahi adalah inti dari segala yang ada. Hakikat Tuhan dipancarkan dalam berbagai wujud yang tak terhitung. Beberapa terlihat oleh indera kita yang terbatas. Matahari yang bersinar, pengingat harian akan kekuatan luar biasa. Bintang-bintang jauh, misteri berkelip di langit malam. Planet-planet yang sunyi, masing-masing dunia tersendiri. Bumi kita yang hidup, penuh dengan beragam kehidupan. Ini adalah perwujudan agung yang terlihat. Tetapi yang ilahi juga ada dalam wujud tak terlihat. Kekuatan yang mengikat atom, energi yang menghidupkan sel, cinta yang menghubungkan hati, inspirasi yang menyalakan impian. Pikirkan cahaya dan kehangatan matahari yang tak goyah. Ia memberi kehidupan tanpa meminta imbalan. Ini adalah pancaran kemurahan ilahi. Bayangkan luasnya angkasa, miliaran galaksi. Setiap bintang adalah matahari, mungkin dengan planet-planetnya sendiri. Ini menunjukkan kreativitas tak terbatas, imajinasi tanpa batas. Bumi sendiri, permata biru dan hijau. Gunung-gunungnya, sungai-sungainya, hutan-hutannya, dan gurun-gurunnya. Semua adalah ungkapan unik dari seni ilahi ini. Setiap wujud adalah cermin yang memantulkan satu sisi dari keseluruhan. Setiap makhluk hidup adalah lagu unik dari kesadaran ini. Dari mikroorganisme paling sederhana hingga paus yang rumit. Masing-masing membawa percikan ilahi di dalamnya. Masing-masing memainkan perannya dalam simfoni alam semesta. Tarian rumit lebah di antara bunga-bunga. Terbang agung elang yang membubung tinggi. Kebijaksanaan hening dalam lingkaran pohon tua. Semua ini adalah ungkapan kehadiran Tuhan. Mereka bukan sekadar mesin biologis. Mereka adalah kehidupan suci dihidupkan oleh satu roh. Setiap makhluk mengungkapkan kesadaran Tuhan.
Ungkapan ini berbeda-beda dalam kerumitan dan kesadarannya. Batu mengungkapkan kesadaran dalam keheningannya, ketahanannya. Tanaman mengungkapkannya dalam pertumbuhannya, usahanya meraih cahaya. Hewan mengungkapkannya melalui naluri, emosi, dan hubungan. Namun, manusia memiliki kemampuan unik. Kita dianugerahi tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ini memungkinkan kita untuk merenung diri, untuk berpikir abstrak. Ini memungkinkan kita untuk bertanya, mencari, dan memahami. Karunia ini adalah tanggung jawab yang besar. Setiap manusia adalah cerminan Tuhan, percikan kecil dari api abadi. Kita ada di sini, dalam tubuh ini di bumi ini, karena suatu alasan. Kita mencari pengalaman hidup, melalui suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan, melalui cinta dan kehilangan, damai dan kekacauan. Setiap pengalaman adalah pelajaran, kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk mengingat siapa diri kita sebenarnya. Kita adalah makhluk ilahi yang mengalami pengalaman manusia, bukan manusia yang berjuang meraih keilahian yang jauh. Percikan ilahi dalam diri kita ini adalah diri kita yang sejati. Inilah sumber kesadaran kita, kreativitas kita. Inilah sumber mata air intuisi kita yang terdalam. Kesadaran yang lebih tinggi ini memungkinkan kita melihat melampaui tabir, untuk merasakan keterhubungan segala sesuatu. Untuk memahami bahwa yang ilahi tidak ada di luar sana. Ia ada sangat dalam, di dalam diri kita. Ia adalah saksi bisu dari semua pikiran dan tindakan kita. Ia adalah cinta yang ingin mengungkapkan dirinya. Inilah inti dari identitas manusia kita. Ketika kita sadar akan kenyataan batin ini, hidup berubah. Kita mulai melihat yang ilahi pada orang lain juga. Kita menyadari bahwa setiap orang yang kita temui adalah cerminan lain dari kesadaran tunggal yang sama itu. Pemahaman ini menghilangkan perpisahan dan ketakutan. Ini menumbuhkan kasih sayang, empati, dan persatuan. Kita sadar bahwa kita semua adalah bagian dari satu keluarga. Berjalan bersama, belajar bersama, berkembang bersama. Pengakuan ini adalah kunci menuju dunia yang lebih damai. Dunia yang dibangun di atas kesadaran akan keilahian kita bersama. Kita ada di bumi ini dengan tujuan suci. Bukan hanya untuk bertahan hidup atau mengumpulkan harta. Misi kita yang lebih dalam jauh lebih luhur, yaitu menjadi saluran bagi kesadaran ilahi. Untuk membiarkan sifat-sifat ilahi mengalir melalui kita. Untuk mewujudkannya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Ini bukanlah beban, tetapi kesempatan yang menggembirakan. Untuk ikut serta secara sadar dalam berlangsungnya penciptaan, menjadi pelaku aktif kebaikan di dunia. Inilah panggilan sejati jiwa manusia. Inti dari misi ini adalah menyebarkan cinta. Cinta tanpa syarat, jenis cinta yang tidak mengharapkan balasan. Cinta untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk seluruh ciptaan, dan untuk mewujudkan kemurnian. Kemurnian niat, kemurnian hati. Ini berarti bertindak dengan integritas, kejujuran, dan kebaikan. Sifat-sifat ini bukanlah hal asing bagi kita. Ini adalah bagian alami dari sifat ilahi kita. Ketika kita mengungkapkan cinta dan kemurnian, kita menjadi diri kita yang sejati. Kita selaras dengan kebenaran terdalam alam semesta. Tuhan itu identik dengan cinta. Tuhan itu identik dengan kemurnian. Ini bukan hanya sifat-sifat Tuhan, inilah Tuhan. Alam semesta disatukan oleh kekuatan cinta. Kejernihan kesadaran murni mendasari semua kenyataan. Ketika kita memupuk cinta di hati kita, kita terhubung dengan Tuhan. Ketika kita berjuang untuk kemurnian dalam hidup kita mencerminkan Tuhan. Ini bukan tentang dogma agama atau aturan kaku. Ini tentang arah batin, cara menjalani hidup, pilihan sadar untuk hidup dari tempat yang penuh cinta. Dengan mewujudkan cinta dan kemurnian, kita memenuhi peran kita. Kita menjadi mercusuar cahaya di dunia. Kita berkontribusi pada penyembuhan dan peninggian derajat kemanusiaan. Kita menjadi rekan pencipta bersama yang ilahi, menyebarkan gelombang kebaikan yang menyentuh banyak kehidupan. Beginilah cara kesadaran ilahi meluas dan mengungkapkan dirinya. Melalui setiap kita yang memilih cinta, memilih kemurnian. Inilah potensi tertinggi kita, tugas kita yang paling suci.
untuk hidup sebagai perwujudan cinta ilahi di bumi. Inilah jalan menuju kepuasan sejati dan kedamaian abadi.